Selamat datang di aplikasi e-planning and e-budgeting, aplikasi pengelolaan keuangan dana bantuan operasional di sekolah. Aplikasi ini terdiri dari 3 modul utama, yaitu anggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Pada modul pengaturan, sekolah hanya mengisi data sekolah dan jabatan di sekolah. Sementara pada menu anggaran atau modul anggaran, ada 3 menu utama, yaitu input, data pendapatan dan belanja pada RKS. Yang kedua, input data perkiraan waktu penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja melalui RKS, dan posting penetapan anggaran jika anggaran tersebut sudah disetujui untuk ditetapkan. Dan modul yang terakhir adalah penatausahaan. Latar belakang lahirnya aplikasi atau digunakannya aplikasi e-planning dan e-budgeting pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang adalah sebagai berikut. Pengelolaan dana BOS reguler oleh sekolah di wilayah Kota Kupang tiap tahun tidak luput dari catatan-catatan temuan, baik secara administratif maupun keuangan oleh inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan. Akar permasalahannya adalah tim BOS di sekolah tidak disiplin dan konsisten dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban. Nah, untuk meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS reguler di sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang melalui bidang pembinaan pendidikan dasar akan menerapkan aplikasi planning and e-budgeting dalam pengelolaan dana BOS reguler di sekolah. Seperti apakah aplikasi planning and e-budgeting dan bagaimana penerapannya? Ikuti video tutorial berikut ini. Selamat mengikuti. Oke, baik. Terima kasih. Izinkan saya untuk mendemonstrasikan terkait daripada aplikasi e-planning dan e-budgeting ini. Yang pertama, kita masuk dulu menggunakan domain daripada aplikasi e-planning dan e-budgeting ini lewat laman kupangkota.bosto.id. Setelah kita masukkan laman tersebut, maka dia akan ada tampil form untuk pengisian user dan password kita. Di sini user dan password silakan kita masukkan. Nah, kita sudah masuk pada halaman awal atau dashboard atau tampilan awal daripada aplikasi e-planning dan e-budgeting ini. Sekedar informasi, halaman dashboard ini menampilkan seluruh informasi terkait jumlah siswa, jumlah guru, total anggaran, total realisasi anggaran, dan juga ada menu pengumuman yang nanti bisa dilihat pada menu dashboard ini. Ini sekedar gambaran pada menu dashboard atau halaman utama daripada aplikasi e-planning dan e-budgeting ini. Seperti yang sudah disampaikan, aplikasi ini memiliki 3 modul utama, yaitu pengaturan, yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah penatausahaan. Saya akan mulai dari pengaturan. Pengaturan ini di mana kita akan mengisi data-data sekolah dan data-data pejabat sekolah. Seperti ini tampilan daripada menu pengaturan. Data-data sekolah kita diisi. Berikut juga dengan data-data pejabat-pejabat sekolah yang berwenang yang terkait. Yang kedua pada menu anggaran. Dalam anggaran ini ada 3 submenu. Menu yang pertama adalah RKAS, yang dimana menu RKAS itu untuk kita dapat menginput data belanja, terdiri dari 2 menu, yaitu pendapatan dan belanja. Yang kedua, menu anggaran kas. Anggaran kas itu bertujuan untuk memperkirakan waktu pendapatan dan pembelanjaan yang akan kita lakukan sesuai dari RKAS yang sudah kita buat atau kita isi di dalam aplikasi ini. Yang ketiga adalah menu posting anggaran, yaitu penetapan anggaran tersebut jika anggaran itu sudah sah dan disetujui untuk ditetapkan dan dibelanjakan. Ini daripada modul menu kedua yang ada pada menu anggaran. Dan berikut yang pada modul ketiga di menu penatausahaan, yaitu ada saldo awal,
ada menu penerimaan, ada menu mutasi, ada menu belanja, ada menu SPJ, setoran potongan, verifikasi, penyesuaian pendapatan, penyesuaian belanja, dan setoran kasda. Cuman yang akan saya bahas di sini hanya beberapa menu atau fitur yang nanti kita gunakan, yaitu saldo awal, penerimaan, mutasi, belanja, SPJ, dan verifikasi SPJ. Baik, saya akan mencoba menginput mulai daripada menu anggaran ini, menginput dulu RKAS yang mau kita rencanakan untuk 1 tahun ke depan. Di sini sekedar contoh untuk demonstrasi, saya input dengan salah satu isi RKAS dulu. Yang pertama kita masuk pada menu anggaran, yang berikut kita masuk pada menu belanja. Nah, di sini kita menambahkan kegiatan, ada menu tambah kegiatan. Kita menambahkan kegiatan dengan kegiatan yang sudah kita programkan kepada sekolah dalam 1 tahun ini. Di sini saya mau masukkan salah satu kegiatan, yaitu kegiatannya dalam sekolah yang akan mau saya lakukan adalah saya mau melakukan pengembangan sarana dan prasarana sekolah dengan kode rekening 4. Di sini saya pilih dengan mengklik tambah kegiatan. Setelah itu saya pilih programnya, yaitu nomor 4, nomor 5, pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Subprogramnya adalah di sini karena saya mau bertujuan untuk pengadaan sebuah alat inventaris sekolah, yaitu laptop. Jadi di sini adalah pengadaan atau pemeliharaan dan perawatan alat atau kantor inventaris sekolah. Saya pilih rekeningnya 5. Pilih kegiatannya tetap kita menggunakan pengadaan atau pemeliharaan dan perawatan alat kantor atau inventaris sekolah dengan sumber dana BOS. Sumber dana yang dipakai di sini adalah BOS pusat. Jangan menggunakan dana yang lain selain BOS pusat. Nah, di sini ada menu yang namanya pagu anggaran. Maksud daripada pagu anggaran ini kita menetapkan berapa nilai pagu anggaran kita yang mau kita laksanakan atau mau kita gunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah, yang dimana tadi sudah saya sampaikan untuk membeli sebuah laptop. Di sini saya pagukan dengan harga 15 juta rupiah. Setelah semua terisi seperti ini, barulah kita bisa melakukan penyimpanan. Setelah melakukan penyimpanan, maka dengan sendirinya program atau kegiatan kita akan masuk di dalam RKAS ini. Nah, dari 15 juta ini, program kita, barulah kita pilih untuk menu belanja untuk melakukan input belanja. Setelah kita mengklik input belanja, kita tambahkan belanja. 15 juta yang sudah tadi kita gunakan itu ingin membelanjakan ke laptop. Sekarang kita pilih rekening di laptop itu ada pada bagian mana. Kita pilih komponennya. Komponen tetap sarana dan prasarana sekolah, yaitu rekening 6. Rekeningnya yang kita pilih adalah rekening belanja. Karena merupakan barang modal, laptop ini adalah sebuah modal yang nanti di mana dijadikan aset. Jadi rekening di sini harus belanja modal. Harus kita pilih dengan rekening belanja modal, yaitu rekening 5. Kita lihat rekeningnya. Nah, di sini ada rekening 5.2, belanja modal alat komputer, kita pilih lagi. Nah, tinggal kita pilih, ada banyak di sini pilihannya. Belanja modal alat komputer, belanja modal personal komputer. Di sini saya pilih personal komputer. Setelah rekening ini terpilih, saya lakukan penyimpanan. Setelah tersimpan, barulah di sini saya masukkan rincian daripada pembelanjaan laptop yang mau saya belanjakan itu dengan tambah rincian belanja dengan keterangan adalah pembelian sebuah laptop merek Asus. Harga satuan di sini saya memperkirakan dengan seperti yang saya sudah pagukan tadi adalah 15 juta rupiah. Nah, volume ini kita masukkan 1 karena yang mau kita belikan adalah 1 unit. Jadi volume 1 adalah jumlah daripada barang yang mau kita belanjakan. Satuan 1 adalah nama satuan daripada barang yang kita belanjakan. Seperti kalau laptop di sini saya masukkan unit. Berarti 1 buah unit laptop seharga 15 juta. Setelah itu simpan. Maka dengan sendirinya
laptop yang kita anggarkan di dalam RAPS kita atau RKAS kita sudah termasuk di dalam RKAS ini yang akan kita belanjakan. Berarti RKAS kita secara sah dan benar bahwa sudah melakukan penginputan nilai belanja anggaran untuk 1 tahun ke depan. Setelah RKAS ini kita isi, kita kembali ke menu yang kedua, submenunya adalah anggaran kas. Nah, fungsi anggaran kas ini adalah untuk memperkirakan kapan waktu untuk dibelanjakan belanja laptop ini. Nah, di sini kita pilih pada menu belanja, kita lihat pada menu pengembangan sarana dan prasarana sekolah, yaitu pengadaan inventaris sekolah, yaitu laptop yang tadi sudah kita isi pada RKAS senilai 15 juta. Di sini kita anggarkan dengan memilih tombol belanja dan kita menginputkan rencana pembelanjaan kita di input rencana yang kira-kira akan kita belanjakan kapan. Di sini saya mau memperkirakan atau membelanjakan laptop ini pada tahap 3, di mana tahap 3 itu berada di antara range September, Oktober, November, dan Desember. Jadi saya mau membelanjakan kira-kira di bulan Oktober. Maka 15 juta dari pagu anggaran saya yang sudah saya tetapkan, di situ saya masukkan di bulan Oktober sebesar 15 juta. Perlu kita ketahui bersama, pembelanjaan ini dengan aplikasi ini hanya bisa membelanjakan sesuai dengan pagu anggaran atau harga di bawah pagu. Apabila harga di atas pagu, maka aplikasi dengan sendirinya akan menolak itu dengan keterangan bahwa pagu yang kita anggarkan untuk pembelian sebuah laptop tidak mencukupi. Nah, apabila kita sudah menginput estimasi perkiraan untuk pembelanjaan nilai laptop ini di bulan yang bersangkutan, maka kita sudah bisa melakukan penyimpanan. Nah, pastikan untuk dia berwarna hijau tanpa ada tanda tanya. Apabila berada tanda tanya, maka besar kemungkinan angka atau rupiah atau nilai mata uang yang dibagikan itu belum sesuai. Oke, baik. Apabila RKAS dan anggaran kas ini sudah kita isi seperti yang sudah saya sampaikan ini, maka kita melanjutkan ke menu posting anggaran. Posting anggaran ini bertujuan apabila anggaran itu sudah ditetapkan dan sudah disetujui untuk dibelanjakan. Nah, melakukan postingan kita masukkan nomor rencana RKAS kita, terus tanggal postingan, kita masukkan lagi tanggal postingan. Tanggal postingan saya masukkan tanggal hari ini. Saya masukkan tanggal hari ini. Setelah itu penandatanganan kepala sekolah. Kepala sekolahnya saya akan masukkan. Di sini saya masukkan sebagai contoh saja nama daripada kepala sekolah. NIP kepala sekolah. Di sini saya kosongkan. Bisa juga diisi kalau kepala sekolah itu memiliki NIP. Kalau sekolah swasta kebanyakan ada yang tidak memiliki NIP. Jabatan kita isi sebagai kepala sekolah. Terus penandatanganan kedua adalah ketua komite. Ketua komite, kita masukkan nama ketua komite. Dan juga jabatan. Jabatannya juga kita masukkan sebagai ketua komite. Setelah itu kita melakukan postingan atau posting anggaran. Nah, beginilah tampilan daripada anggaran yang sudah diposting. Anggaran yang sudah diposting ini, RKAS yang sudah diposting ini nanti akan di-close atau dikunci oleh pihak administrator dinas setelah diverifikasi. Tujuan verifikasi untuk memastikan bahwa RKAS yang dibuat ini sudah sesuai, sehingga anggaran ini dikunci agar sekolah tidak dapat lagi merubah atau menginput menambahkan apapun itu ke dalam RKAS karena sudah tidak bisa lagi sebab anggaran ini sudah dikunci oleh pihak dinas. Oke, apabila sudah selesai maka tugas kita di dalam menu anggaran ini pun sudah selesai. Sekarang tugas yang selanjutnya adalah di modul ketiga adalah penata usahaan. Kita masuk pada menu penata usahaan ini. Nah, di sini ada saldo awal.
saldo awal kita wajib menginput apabila kita memiliki sisa saldo dana BOS tahun sebelumnya. Itu wajib kita inputkan. Tapi apabila kita tidak memiliki saldo tahap sebelumnya, janganlah pernah kita untuk menginput. Di sini saya memiliki saldo, sisa saldo tahun 2020 yang dimana di bank sebesar 5 juta dan di tunai sebesar 1 juta. Sehingga saldo saya sebesar 6 juta. Ini saya sudah inputkan dengan keterangan sisa dana BOS tahun 2020. Setelah ini kita isi dan pastikan dengan anggaran kita yang ada pada tunai dan pada bank itu sudah sesuai, kita masuk kepada penerimaan. Nah, untuk kita ketahui bersama, penerimaan ini wajib untuk kita mengisi atau menginput sesuai bukti penerimaan yang kita dapatkan atau kita terima dari hasil cetak rekening koran kita. Dengan cara tambah bukti penerimaan, masukkan nomor bukti penerimaan yang ada pada rekening koran hasil cetakan kita. Di sini saya contohkan 001 garing penerimaan dana BOS tahap 1. Ikan tahap 1 Asus. Tanggal buktinya artinya tanggal saya membelanjakan laptop tersebut. Saya di sini contohkan di tanggal 24 hari Jumat. Untuk uraiannya di sini saya harus mengisi dengan kata pembayaran. Karena ini merupakan kwitansi bayar, jadi saya wajib mengisi dengan kata pembayaran. Contohnya seperti yang akan mau saya tulis seperti ini. Pembayaran unit Asus. Nah, ini di sini saya sudah masukkan dia punya uraian pembayarannya. Setelah itu saya pilih belanja. Pilih belanja ini bertujuan bahwa ini akan mengacu kembali ke RKAS, di mana RKAS tersebut yang sudah kita pagukan untuk pembelian laptop tadi sebesar 15 juta itu. Jadi dia akan menggunakan anggaran laptop itu. Dia tidak boleh menggunakan anggaran-anggaran yang lainnya. Gitu. Jadi di sini saya pilih belanja. Nah, dia akan mengacu kembali ke RKAS yang tadi sudah kita input. Nah, ini yang mau saya belanjakan adalah laptop ini. Jadi dia akan belanja harus mengacu kepada RKAS. Apabila tidak ada di dalam RKAS yang mau kita belanjakan yang atau tidak kita sempat anggarkan, maka dia tidak akan tampil dan itu tidak bisa dibelanjakan. Nah, di sini anggaran yang tadi saya sudah buat adalah pembelian laptop sebesar senilai 15 juta sudah ada dan sudah tampil. Saya tinggal pilih dengan mengklik anak panah ini. Nah, di sini sudah tampil lagi, dia akan ke halaman selanjutnya, yaitu belanja modal personal komputer sebesar senilai 15 juta. Saya pilih lagi. Nah, dengan sendirinya rekening belanjanya akan masuk di dalam sini. Setelah itu saya masukkan nilai belanja saya. Nilai belanja saya tadi laptopnya seharga 15 juta. Di sini seandainya saya input dengan harga 16 juta, saya pastikan bahwa aplikasi akan menolak karena pembelanjaan kita melebihi pagu. Nah, saya contohkan yang pertama adalah saya belanja dengan harga 16 juta. Terus saya pilih metode pembayarannya adalah tunai. Dan saya simpan. Nah, di sini terjadi masalah penyimpanan. Dengan keterangan sisa anggaran tidak mencukupi, sisa anggaran 15 juta, pembayaran yang kita ajukan senilai 16 juta. Artinya aplikasi menyampaikan ke kita bahwa kita kekurangan 1 juta rupiah. Dari pagu yang kita tetapkan 15 juta, kita ingin membelanjakan laptop dengan harga 16 juta. Aplikasi tidak akan mentolerir itu dan aplikasi dengan sendirinya akan menolak dan memberitahukan kepada kita. Artinya kita harus membelanjakan ini sesuai dengan pagu atau harga yang sudah ditetapkan. Nah, di sini saya kembalikan lagi ke 15 juta. Pilihannya tetap tunai, setelah itu saya simpan lagi. Maka dengan sendirinya aplikasi akan menerima dan menghasilkan sebuah kwitansi belanja. Nah, ini adalah kwitansi belanja Bapak Ibu. Yang dimana aplikasi itu menghadirkan sendiri kwitansi
pembayaran. Di sini jelas keperluan uang ini untuk pembayaran satu buah unit laptop Asus seharga 15 juta rupiah. Ini yang mau disampaikan oleh kelebihan daripada aplikasi e-planning dan e-budgeting ini. Nah, berhubung karena ini merupakan pembelanjaan terkena pajak, wajib kita menginputkan nilai pajaknya di dalam aplikasi ini. Dengan cara kita klik pada tombol aksi atau tombol view mata ini, kita klik, dia akan tampil seperti ini, dan kita masukkan nilai potongan di samping nilai bukti ini. Kita masukkan dengan klik nilai potongan. Jenis potongan di sini adalah PPN. Saya contohkan PPN. Nilai 10% dari PPN dari 15 juta adalah 1.500.000. Ini nilai potongan pajaknya. Di sini diminta juga, di aplikasi ini meminta kita wajib memasukkan kode billing untuk membuktikan bahwa benar pembelanjaan ini terkena potongan atau terkena potongan pajak. Di sini 15 digit kode billing saya contohkan. Setelah itu kita simpan. Setelah dimasukkan kode billingnya kita simpan, otomatis pajak itu sudah akan terinput di dalam sini. Daftar potongan kita sudah otomatis. Dan berhubung juga karena laptop ini merupakan belanja modal atau belanja sebagai aset, setelah kita melakukan potongan pajak, kita lanjut lagi ke menu aset. Ke menu aset, kita pilih. Nah, kita masukkan dia sebagai aset. Jumlah barangnya adalah 1. Kita pilih. Nah, pilih jenis barang ini di mana di sini adalah kategori keep atau kategori aset yang harus kita pilih. Di sini saya pilih keep nomor 2, peralatan dan mesin. Setelah dipilih, saya akan cari dengan peralatan komputer. Peralatan komputer. Nah, peralatan komputer di rekening 3. Setelah itu komputer unit. Setelah itu kita pilih lagi personal komputer. Nah, nama asetnya adalah laptop, saya pilih. Di sini kita diminta juga untuk memasukkan merek. Tadi yang kita beli adalah laptopnya dengan merek Asus. Di sini bahannya kita diminta juga masukkan. Ukurannya bisa kita masukkan kalau kita tahu ukurannya. Setelah ini semua kita isi. Masa manfaat. Masa manfaat kira-kira berapa tahun. Di sini saya estimasikan 5 tahun dari laptop ini. Setelah itu saya simpan sebagai aset. Nah, dengan sendiri kita sudah memiliki sebuah aset dari pembelanjaan kita menggunakan dana BOS. Dan kita sudah menghasilkan sebuah aset yaitu laptop. Oke, setelah belanja ini kita isi semua secara keseluruhan, barulah kita lanjut pada menu SPJ. Nah, untuk membuat surat pertanggungjawaban kita dari anggaran yang kita gunakan dalam 1 tahun ini, tapi dengan pembuatan SPJ-nya sesuai tahapan. Jadi kalau ada 3 tahap penerimaan dana BOS, kita buat SPJ-nya 3 tahap. Saya asumsikan di sini ini adalah pertanggungjawaban saya di tahap 3. Yang pertama SPJ, kita buat SPJ. Nomor SPJ kita kasih nomor.